Love kills. Apa maksud kata love kill? Cinta itu membunuh. Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Perhatikan dalam kalimat itu, Tuhan Yesus dia memanggil kita semua umat manusia sebagai sahabat. Bukan umat, tapi sahabat. Betapa luar biasanya Yesus Tuhan kita. Dan dia berkata bahwa karena kamu adalah sahabatku, maka aku mengasihimu. Mengasihimu sampai mati. Dan dia berkata tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan jelas Tuhan Yesus dia buktikan itu bahwa dia betul-betul berkata bahwa kita ini sahabatnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dalam hidup ini selain kita dilukai, dikecewakan, dibohongi, atau bahkan ditipu oleh orang dekat kita. Saya tidak mungkin sakit hati dengan Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump jauh. Saya kenal aja enggak. Ya, dia bukan sahabat saya. Saya nggak kenal dia. Dia juga bukan presiden saya. Mungkin sebagai warga Indonesia bisa saja saya kecewa dengan Pak Jokowi. Dengan kebijakan-kebijakan dia. Tapi kecewanya itu pun bukan kecewa pribadi. Tapi kecewa lebih kepada kebijakan. Dia sebagai seorang presiden atas bangsa Indonesia. Cukup sampai di situ. Ya, hanya sampai di situ, nggak bisa personal. Jadi kecewa, terluka, sakit hati, marah. Itu hanya bisa kita alami, terjadi dengan kita. Ketika orang yang paling dekat dengan kita, yang bukan cuma baru kenal, bukan cuma teman, ya, tetapi sahabat. Sahabat artinya lebih dari teman, lebih dalam dari sekedar seorang yang kita baru kenal. Bahkan bisa lebih dalam dari seorang keluarga, saudara, sekandung sekalipun. Jadi sahabat adalah tempat di mana kita membuka rahasia. Sahabat adalah tempat menjadi bahu ketika kita susah. Sahabat adalah tempat di mana kita curhat dan cerita. Dan Yesus dia berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Cintanya buat kita. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Ketika dia dikhianati oleh sahabatnya. Ada yang menjual dia, ada yang tidak mengakui dia, ada yang menolak dia. Bahkan ada yang mengkhianati dia dengan 30 keping perak. Dan dia berkata bahwa dia tetap mencintai sahabat-sahabatnya ini. Walaupun menolak dia, menista dia, dia tetap mencintai mereka, bahkan tetap memberikan nyawanya bagi mereka semua. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang lebih sakit selain dari orang yang dekat dengan kita itu. Berbohong pada kita, memanfaatkan kita. Satu malam, istri pulang dan cerita. Seperti biasa, ada waktu-waktu momen-momen yang sangat emosional. Saya bersama dengan istri dan mendengarkan istri. Pulang-pulang kelihatan moodnya nggak bagus dan cerita bagaimana capek, lelah karena merasa dimanfaatkan oleh orang-orang. Merasa dimanfaatkan oleh orang-orang dekat. Mereka dekat cuma ada maunya. Mereka dekat cuman kalau pas lagi perlu. Dan saya cerita bahwa ya kalau bicara soal kita dimanfaatkan, kita sudah 30 tahun lebih ya melayani Tuhan dan itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Dan kalau kita dimanfaatkan itu artinya memang hidup kita bermanfaat. Kalau kita tidak bermanfaat, orang tidak akan manfaatkan kita. Jadi kalau dimanfaatkan oleh orang, bersyukur aja. Artinya hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik dimanfaatkan
Walaupun tentunya tidak bermaksud secara sengaja membiarkan diri dimanfaatkan oleh orang. Tapi kadang-kadang kita tulus menolong, membantu. Tapi ada saja orang-orang yang menyalahgunakan manfaat itu dengan memanfaatkan kebaikan kita. Dan ini terjadi tentunya selama 30 tahun. Bertemu orang, melayani orang, menampung orang, mencoba menolong orang. Itu terjadi tentunya selama puluhan tahun. Dan kita tidak bisa merubah orang memanfaatkan kita. Tetapi kita bisa rubah tentunya bagaimana kita melayani orang, memberi diri buat orang lain supaya mereka tidak memanfaatkan kita. Tapi yang penting adalah ini, jangan marah, jangan kecewa ketika dimanfaatkan. Yang pertama, bersyukur berarti hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang kedua adalah ini, lepaskan pengampunan, lepaskan anugerah bagi mereka. Dan pastikan bukan kamu yang memanfaatkan orang. Karena bagaimanapun kamu yang dimanfaatkan, kamu akan tetap diberkati oleh Tuhan. Iya, dan mereka yang memanfaatkanmu, mereka tidak akan mungkin bisa hidup bahagia, bisa hidup diberkati. Oke? Itu saja. Love kills, ya memang sakit, mencintai itu sakit kadang-kadang. Karena dimanfaatkan oleh orang. So, Tuhan memberkati saudara. God bless you.